Pecker face, let's go. Pecker face? Your first wave, and the whole island's there to watch. So Cody, when you take your... It's gonna be amazing. Honestly, it's gonna be again. It's gonna be awesome. I'm number one, the tank! Watch out! Halo para maniser, cowok cewek, laki dan perempuan, koncoku kabeh, piye kabare? Kembali lagi di channel YouTube-nya Talking Sugar. Kali ini kita akan bahas alur filmnya Surf Up, yang artinya selancar. Surf Up adalah film animasi yang berhasil mendapatkan nominasi Academy Award yang diproduksi oleh Sony Picture Animation dan didistribusikan oleh Columbia Picture, dan menelan anggaran sebesar 85 juta US dollar dan disutradarai oleh Ash Brennan, Chris Buck, dan diproduseri oleh Chris Jenkins. Dan ada beberapa pengisi suara di film ini, antara lain yaitu Shia LaBeouf, Jeff Bridges, Zoe Deschanel, dan Jon Heder. Dengan tidak lama-lama lagi, duduk yang manis, siapkan permen, pentol, guling, bantal, dan jangan lupa es teh yang manis. Dan lalu mari kita simak alur ceritanya. Sikat. Ceritanya diawali dengan seorang penguin yang bernama Cody Maverick yang tinggal di Antartika bersama kakak dan ibunya, yang bekerja sebagai karyawan tetap di tempat pengumpulan ikan di daerah tersebut. This place sucks, bro. Just to kind of pacify my mom a little bit. Ceritanya mereka itu lagi syuting National Geographic dan mereka pun sedang diwawancara oleh wartawan. No, not me, man. Sedikit diceritakan bahwa ayahnya telah meninggal karena selfie dengan ikan paus pembunuh. He never really knew his father. I'm not really the person to ask about. Cody pun menyatakan mengapa ia ngebet banget jadi peselancar. Alasan itu dikarenakan dirinya diberikan kalung oleh Big Z sewaktu ia ada kunjungan belusukan ke daerah tersebut. Dan secara kebetulan Big Z memberikan cindera mata berupa kalung kepada Maverick, dan itu membuatnya terngiang sampai saat ia dewasa. You got that far. Sedikit penjelasan ya. Big Z itu merupakan mantan peselancar profesional pertama kali yang memiliki gaya selancar yang sangat tenang dan mengalir. Ia memiliki moto yaitu laut adalah teman. Just a necklace. And then he tells me, wait, because that's what winners do. Lalu, Cody memiliki cita-cita untuk merantau keluar pulau untuk menjadi peselancar hebat yang terkenal dan memiliki banyak side jobs serta endorsan dan lain-lain. Ia pun terinspirasi dari rekan senegaranya yaitu grup agen rahasia Penguins of Madagascar yang telah sukses menjadi aktor mulai dari film Madagascar 1 sampai 3 hingga mampu memiliki film sendiri yaitu Penguins of Madagascar. Ulasan filmnya bisa kalian tonton ya sebelum video ini. Oke, lanjut ke cerita. Cody yang kesehariannya hanya mengumpulkan ikan dan satu-satunya penguin yang bisa berselancar di pulau tersebut merasa bosan karena kesehariannya hanya itu-itu saja. Pagi kerja di pabrik ikan, siangnya syuting FTV, lalu malamnya ia berselancar. Dirinya tak mau bernasib sama dengan penduduk tua yang menghabiskan masa hidupnya hanya dengan mengerami telur atau menjadi karyawan pengumpul ikan. There we go. What's your dream? To go, just a bum. Cody's this, Cody's that, Cody's... Tayangan pun berbeda
berpindah ke Pulau Penghu, di mana akan diadakan kejuaraan selancar tingkat dunia demi memperingati 10 tahun kematian dari Big Z. Di sini kita akan melihat si promotor dari kejuaraan tahun ini, yaitu seekor berang-berang yang bernama Reggie. Dan juga kita akan diperlihatkan seekor penguin yang berbadan kekar mirip dengan pegulat tangguh yang bernama Tank Evans. Sesuai dengan namanya, badannya pun hampir sebesar tank. By the way, ia telah memenangkan kejuaraan selan selama 9 kali berturut-turut. For the next big thing. Si investor tadi meminta anak buahnya untuk mencari seluruh peselancar terhebat di seluruh penjuru dunia untuk merekrutnya demi mengikuti kejuaraan tersebut. Setelah burung camar kecil ini mengumpulkan seluruh peselancar, ia singgah sebentar di Kepulauan Antartika untuk mencari peselancar hebat. Akhirnya ditemukanlah Cody Maverick. Ia dijajal oleh promotor tadi apakah ia bisa berselancar atau tidak. Kenyataannya ia tidak bisa menunjukkan bakatnya, namun dengan memaksa dan arahan dari sutradara, maka ia diperbolehkan untuk berangkat dan mengikuti kontes tersebut. Dude, I'm from Lake Michigan. That's where I school. Tayangan pun berpindah di Pulau Penghu, di mana semua penguin telah sampai di pulau tersebut. Mereka pun disambut dengan meriah. Di pulau ini, Cody menemukan teman baru yang menjadi sahabatnya, yaitu seekor ayam yang bernama Chicken Joe yang juga sangat jago berselancar. Di saat mereka telah berbincang, ada cewek penguin yang sedang menyelamatkan anak kecil yang sedang hanyut. Cewek itu bernama Lani. Ia adalah seorang penjaga pantai di pulau tersebut. Cody pun suka pada pandangan pertama terhadap penjaga pantai tersebut, yaitu Lani. Right, that's your job. Hey, Cody, you gonna kiss her or what? What's going on? Come on, Joe, we gotta go. Dude, you were saying you were in love with No, I didn't. Sedikit flashback ya, di mana ada papan seluncur untuk mengenang kematian dari Big Z. Momen itu seketika hilang ketika ada sang Tanky Evans yang sedang melempari papan tersebut. Seketika Cody sangatlah marah. Pertarungan pun terjadi, namun tidak di atas ring, melainkan di lautan dengan surfing untuk menunjukkan siapa yang terbaik. Lalu pertandingan pun terjadi. Cody. Corey Mavencourt. And the one that rides the biggest wave, Hank Evans. And Jerry. Pertarungan pun sangat sengit terjadi dikarenakan Cody yang belum pernah sama sekali surfing di atas ombak besar. Ia pun terkaget-kaget dengan skill yang pas-pasan. Ia berkali-kali terjatuh dan hampir saja tenggelam dan minum air laut. Seketika Cody pun digulung ombak dan ia pun kalah, ditolong oleh Lani tadi. I'm number one, the tank. Dan pertandingan tadi dimenangkan oleh Tanky Evans dengan kondisi Cody yang sangat malu karena ia telah viral dengan gayanya yang menjatuhkan diri. Over again. It's gonna be awesome. You're gonna be okay. Look at that. There's pixies everywhere. Melihat kondisi Cody yang tak kunjung sembuh dan tak ada tunjangan dari rumah sakit, Lani memutuskan untuk membawanya ke tengah hutan pohon besar yang dihuni oleh penguin besar yang bernama Geek. Lalu ia pun mencoba mengobati luka Cody dengan ramuan jamu nenek moyangnya yang telah turun-temurun dan masih digunakan sampai sekarang. Anehnya ramuan jamu tersebut adalah, dan saya pun gak habis pikir, apakah obat dari terkena duri babi laut pengobatannya seperti itu? Kalau iya, coba komen di kolom komentar. Ramuan jamu pipis tersebut ternyata sangatlah manjur dan membuat Cody sempat tersadar dan akhirnya ia malah pingsan lagi. Bring me some more clams. Hey.
Lalu keesokan paginya Chicken Joe tidak tahu bahwa Lani membawanya ke tengah hutan, sehingga ia mencoba mencari Cody di hutan. Ditemani dengan kameramen, ia mencoba menelusuri hutan sambil bercengkrama, sambil ia menjelaskan bahwa ayahnya sudah mati menjadi ayam paket combo di restoran cepat saji. Can you just tell us why you're out here looking for Cody? You know, we've known each other way back. Di lain sisi, Cody sudah sembuh dari penyakitnya. Lalu ia pun terbangun dan Gig mencoba mengantarnya ke arah persimpangan, lalu menunjukkan arah Cody kembali ke pantai perlombaan tadi. Tetapi karena Cody saking malunya dengan hal yang telah terjadi, ia memutuskan untuk berdiam diri dan duduk di sebuah kayu besar. Gig pun merasa sedikit bersalah, lalu ia mencoba menghampiri Cody dan memberikan petuah, serta menasihati bahwa yang Cody duduki merupakan balok kayu yang sempurna untuk membuat papan selancar. Kebetulan Cody tidak memilikinya. No, I don't have a board. Lalu Gig menawarkannya untuk membuat papan selancar. Gig dan Cody coba membawa batang kayu ke pondok tengah hutan milik Gig. Namun naasnya karena Cody kebanyakan bertanya, kayu tersebut pun malah menggelinding ke pantai yang satunya lagi. Awalnya Gig tak mau diajak ke sana, namun Cody pun memaksa. Hey! Now pull it! I thought I killed you. Hal yang mengejutkan terjadi. Ternyata di pantai tersebut adalah bekas pondok atau tempat tinggal dari Big Z. Tempat ini merupakan kebalikan dari pantai yang digunakan sebagai perlombaan. Di sini sangat enak, sejuk, dan angin sepoi-sepoi sehingga membuat siapapun nyaman berada di sana. I didn't want to, ask. I could tell he needed some space and... Ternyata Gig merupakan Big Z. Ia malu mengakuinya karena mentalnya juga telah down dikarenakan ia pernah dikalahkan oleh Tanky Evans. Namun Cody sangatlah histeris karena ia telah bertemu idolanya semenjak ia masih kecil. Tell me. Kid, you're gonna hurt yourself. But you were Relax. It's not a conspiracy. It's no big deal. happened. Something happened. You saw something. No, you saw something. Said you were dead, but you're not dead. You're in hiding. Lalu Cody meminta Big Z untuk melatihnya, namun ia menolak dan langsung saja Cody menjajal papan selancar milik Big Z. Big Z yang melihat hal tersebut langsung marah. Watch it. You're purling. Dig deep. Dig. Come on. Lalu adegan pun berpindah ke pantai sebaliknya dengan beberapa wawancara serta Tanky Evans yang mengenalkan semua pacarnya. Ia juga sedikit menceritakan riwayat hidupnya. We call her Brianna, right? No. Yeah, it's a long story. Adegan pun berpindah lagi ke Chicken Joe yang tetap mencari Cody. Karena kebingungan, ia pun tetap mencari dan mencari sampai akhirnya ia ditemukan dengan suku penguin pedalaman di sana. Dan akhirnya Chicken Joe akan dimasak menjadi Kentucky. Namun karena suku pedalaman yang tidak tahu resepnya, Chicken Joe malah memakan jagung yang akan direbus. Dan ia merasa seperti dijamu dan mandi di sana. Setelah selesai, Chicken Joe mencoba berpamitan, namun suku pedalaman malah melemparinya tombak lagi.